Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol kita di politik embongan ya. Aku mau tanya sama kalian dulu, apa tanggapan kalian tentang sebuah diksi karma itu apa? Karma itu apa? Karma, hukum karma ya. Ya memang sih ya, kalau kita berpikir secara logik, orang itu akan menuai apa yang dia tabur, kan begitu. Dari tabur tuai. Kalau kita benih padi yang kita tabur, ya kita akan menuai padi gitu kan. Kalau yang nanti, kalau misalkan dia pohon-pohonan itu ya, kalau kita menanam pohon durian ya kita akan menuai buah durian, nggak mungkin buah selain durian, entah itu buah pepaya atau buah apel kan nggak mungkin. Gitu. Jadi rasionalitasnya memang begitu ya. Kalau tentang karma dipahami bahwa kita akan mendapatkan balasan seperti apa yang telah kita lakukan. Jadi balasan itu dia kalau dalam ilmu eksak itu linier ya, berbanding lurus dengan kelakuan. Kira-kira begitulah kalau kita bahas karma ya. Ini kita tidak membahas yang lain-lain. Ini kan bahasanya politik, jadi kita bingkai ya. Pakai cara yang paling simpel saja. Kira-kira karma kan seperti itu ya. Ada linearitas ya, linier ya, atau berbanding lurus ya antara balasan dan kelakuan atau perbuatan. Kira-kira gitulah ya karma itu. Nanti kalau kurang pas silahkan bikin sendiri apa penjelasannya ya. Jadi itu karma. Mampir ngombe kita kali ini itu akan aku kasih tajuk ya. Janganlah menjadi negeri para pengkhianat. Ya. Janganlah menjadi negeri para pengkhianat. Ya. Jadi semoga Indonesia tercinta ini milik kita bersama, semoga tidak menjadi negerinya para pengkhianat. Jadi sebuah permohonan agung ya, agar negeri kita ini tidak menjadi negerinya para pengkhianat. Diksi khianat itu menjadi viral ya sejak peristiwa kemarin, sudah kita diskusikan ya. Ketika Surya Paloh ya bersama Anies Baswedan dinyatakan oleh petinggi-petinggi, ada Pak SBY, ada yang lain-lainnya itu aku nggak, kurang, yang baru-baru itu nggak kenal namanya aku itu ya, tapi SBY itu ya, SBY kenal lah ya, pernah jadi presiden. Ya. Dan di tajuk-tajuknya itu kan selalu menggunakan kata khianat ya, yang ditujukan kepada entah itu parpolnya, entah itu orangnya ya. Kalau parpolnya ya Nasdem, kalau orangnya ya Paloh sama Anies, kan begitu. Nah, sejak peristiwa itu, ketika itu kan dipicu ketika Anies ya ternyata ya berpasangan dengan si Imin, kan gitu. Padahal harapan dari Demokrat berpasangan dengan AHY ya, meskipun kita sebetulnya kita juga nggak tahu bentuk kesepakatan mereka itu ada apa enggak, kalau ada itu bunyinya gimana gitu. Ini kan terus semua saling klaim, yang satu bilang mengkhianati, yang satu bilang tidak berkhianat. Ya, ya itu hak mereka lah berapologi ya. Cuman yang aku mau stressing point kan di sini adalah diksi khianat itu menjadi populer lagi. Dan kita tidak perlu kaget ya. Pengkhianatan itu sudah ada sejak dahulu kala. Ya. Sejak dahulu kala dalam perjuangan itu pengkhianatan itu ada, itu sudah menjadi apa ya? Bumbu-bumbu yang memang tersedia ya.
Ya, ya, memang tersedia. Zaman kita dijajah Belanda ya, kemarin aku salah ngomong ya, bukan 2,5 abad ya, 3,5 abad. Itulah kadang-kadang keburu-buru atau gimana ngomongnya jadi salah gitu. 3,5 abad, meskipun itu masih dianulir ya, masih masuk ke meja perdebatan. Bener nggak kita 3,5 abad dijajah Belanda itu ya? Ada yang bilang kan, ah nggak sampai ah gitu. Itulah sejarah itu relatif ya, dia tidak absolut. Dia bukan kitab suci. Dan sejarah itu tergantung siapa dan untuk apa dia ditulis, itu harus diingat. Ya. Nanti kalau orang PKI nulis sejarah PKI, kalau dulu itu dia menang, beda dengan kita nulis PKI. Karena kita yang menang. Gitu ya. Nah, ngomong-ngomong PKI, ya, itu juga dulu waktu aku masih kecil, masih sekolah, itu selalu diingatkan. Dan itu disertakan dengan diksi khianat. Maka pengkhianatan G30 SPKI. Gitu. Tajuknya gitu, pakai diksi pengkhianatan. Khianat itu bahasa Arabian loh ya. Itu bahasa Arabian. Artinya memang bahasa-bahasa kita itu banyak yang ya awalnya sih bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Bahasa Melayu menyerap dari bahasa lisanul Arabian gitu. Itu bahasanya Kadrun ya. Kadrun itu Barat Tengah, bisa Israel, bisa Saudi ya. Iya, daerah-daerah seputaran sana lah ya. Jadi jangan asal ngomong kodran Kadrun nggak tahu jeluntungnya kan jadi kacau. Kita banyak mengambil bahasa dari sana. Tapi kan ya karena goblok itu nggak tahu aja dia gitu. Ya. Pengkhianatan G30 SPKI. Kalau kita tarik lagi ke belakang zaman penjajahan juga banyak ya yang orang Indonesia sendiri waktu itu ya belum Indonesia, Nusantara lah begitu ya. Bekerja sama dengan penjajah. Dia apa? Mengkhianati bangsanya sendiri. Kan begitu. Ya. Nah, terus sekarang ini ada nggak pengkhianat di negara kita ini? Masih ada nggak pengkhianat bercokol di mana-mana? Ya silakan kamu cari sendiri, kamu jawab sendiri. Ya, berkhianat lebih mementingkan bangsa lain daripada bangsanya sendiri. Berpihak kepada bangsa yang menjolimi bangsanya sendiri demi kesenangan perutnya sendiri. Menjual bangsanya sendiri. Kalau itu dalam konteks kebangsaan, ya silakan kamu lihat sendiri. Ada nggak pengkhianat sekarang ini? Yang bangsanya sendiri dibiarkan setengah mampus, bangsa lain dienak-enakkan. Ya, kamu lihat sendiri gitu ya. Nah, konteks kita ini tidak dalam konteks kebangsaan. Kalau kebangsaan tadi itu ya, aku akan mengkonstrainnya, mempersempitnya dalam konteks politik saja, ya, politik. Ini ada sesuatu yang menggelitik, makanya aku mengangkatnya dan membagikannya kepada kalian semuanya ya. Meskipun tadi itu yang aku bilang, nanti itu bisa jadi kata orang yang satu itu pengkhianatan, kata orang lainnya itu bukan pengkhianatan. Masing-masing memberikan apologinya dan itu bukan hal yang harus kita diskusikan, terserah saja saling membela diri ya. Karena itu sebagai bukti orang nggak mau sebetulnya disebut pengkhianat. Walaupun dia pengkhianat sekalipun nggak mau. Koruptor itu kamu panggil koruptor dia nggak mau, padahal jelas-jelas badok duit rakyat. Tapi nggak mau dah, badok itu makan. Tapi dia koruptor tapi nggak mau dipanggil koruptor. Gitu ya. Oke. Aku tertarik dengan tulisan saudara kita Afrizal Pasha ya. Makanya aku membagikan untuk kalian. Ini ada di Facebook ini ya. Begini kata dia. SBY maksudnya ya sekarang petinggi ya, bukan ketua, karena ketua partainya itu kan si AHY ya.
SBY juga pernah mengkhianati Mega. Imin mengkhianati Gus Dur. Anies mengkhianati Prabowo. Tinggal kita lihat pengkhianatan selanjutnya. jadi ini aku bilang tadi, apakah karma itu berlaku atau enggak ya? Jadi kalau kita rujuk ini berarti ini apa ini? Kelompok-kelompok pengkhianatan atau begitu ya. Makanya doa kita ya janganlah ya, semoga negeri ini tidak menjadi negerinya para pengkhianat ya. Makanya aku bilang tadi kan nanti masing-masing supporternya ya, kalau aku kan bukan supporter, aku potter ya, berusaha menampilkan politik sebagai pengetahuan dan berusaha tidak memihak ya. Jadi begini ya begini, walaupun begitu masih ada yang bilang memihak ya. Ya monggo-monggo saja, tapi aku berusaha untuk tidak memihak dan kalian mengambil keputusan sendiri ya. Aku hanya ya katakanlah penyampai data gitu aja ya. Jadi aku ulangi, SBY mengkhianati Mega. Imin mengkhianati Gus Dur. Ya, Imin dan Gus Dur dulu ya, aku kasih penjelasan. Gus Dur itu mengalami nasib, kalau bisa aku bilang tragis ya, lebih dahulu daripada Amin Rais. Ya, inilah kenapa kok politisi-politisi kita begitu ya. Ya, di kemarin kan aku bilang Gus Dur itu punya jasa, punya andil untuk mengangkat si Imin sama si siapa dari Madura itu, Mahfud, untuk naik ke ares nasional perpolitikan kita. Itu tangan dingin Gus Dur itu. Kalau mereka tidak ngakui itu ya biar kualat. gue kan mengikuti perkembangan. Dulu mereka sebelum era reformasi, jangankan mukanya, namanya aja orang nggak kenal. Termasuk si Kofifa juga yang sekarang jadi gubernur, itu bisa bilang itu anak didiknya Gus Dur loh. Jadi mereka punya hutang budi, punya hutang jasa sama Gus Dur. Ya. Kita lihat sejarah PKB. PKB itu nggak ada Gus Dur, nggak ada PKB. Ya. Entah apa gimana ceritanya, aku nggak begitu mengikuti rinci dulu itu ya. Cuman kan aku tahu secara global akhirnya terjadi perseteruan antara Gus Dur dan Imin. Terus mereka membawanya ke pengadilan dan dinyatakan Gus Dur kalah kalau nggak salah begitu ya. Dan memang faktanya sekarang PKB itu menjadi miliknya, katakanlah miliknya ya, atau dimenangkan oleh Imin gitu. Itulah yang menjadi hubungan antara Imin dan Yeni itu, nggak tahu sekarang udah mesra atau belum. Padahal mereka masih terikat satu keluarga kan, ada darah kekeluargaan gitu. Ya kejamnya politik ya di situ ya, lebih kejam daripada Ibu Tiri, lebih kejam daripada ibu kota. Sedulur tunggal darah bisa berseteru politik itu. Ya. Seharusnya kan Gus Dur ini diposisikan pada tempat yang selayaknya lah sebagai pendiri partai kan. Tapi jangan lupa sebetulnya Gus Dur itu ada yang mengalami serupa setelah dia ya Amin Rais. Nggak ada Amin Rais nggak ada PAN. Ngeri ya perpolitikan kita. Tapi sekarang Amin Rais kan terjungkal dari partai yang dia bidani sendiri. Coba. Raja tega memang. Ya. Oke, itu sekedar cerita saja bagaimana mereka tokoh-tokoh kita yang terjungkal dari partai yang dibidaninya sendiri ya. Oke. Sekali lagi aku jelaskan ya, tentunya masing-masing pendukungnya itu kalau dibilang pengkhianat ya enggak mau. Ya, ini hanya sebuah pernyataan ya. SBY juga pernah mengkhianati Mega, ya. Siapa ini si Imin juga mengkhianati Gus Dur ya. Anies mengkhianati Prabowo ya. Nah, nanti ini pendukungnya Anies enggak mau ini. Dibilang pengkhianat ya.
Aku pernah lihat cuplikannya, cuman aku cari nggak tahu datanya kemana itu ya, nggak nemu. Ketika si Anies diwawancarai sama si Naswa kan dia bilang bahwa dia tidak akan berbaris bersama orang-orang yang mengkhianati Prabowo ya. Ketika ditanya, kalau nggak salah itu tentang capres juga sih, dia tidak akan menjadi capres selama Prabowo juga capres atau gimana gitu. Aku cari datanya nggak ketemu. Kalau ada yang punya silahkan kirim ke aku ya. Karena nyatanya sekarang dia capres dan Prabowo pun capres gitu ya. Tapi ada pembelaan dari teman-teman yang menjadi supporternya si Anies ya, silakan saja, itu juga hak mereka, harus kita hormati ya. Jadi itu sekilas cerita tentang hianat ya, dan apakah negeri ini akan menjadi negerinya para pengkhianat? Jangan dong ya. Jangan dong. Jangan ya. Berpolitiklah dengan baik, dengan santun, dengan etika ya. Ajari penerus-penerus kita itu cara berpolitik yang baik ya, yang terhormat ya. Jangan main telikung mentelikung gitu. Ya. Dan apakah ini nanti seperti aku bilang di awal tadi tentang karma, makanya aku bilang karma dulu. Apakah itu karma? Jadi setiap yang mengkhianati akan dikhianati. Jadinya akan ke sana ya. Oke, aku kira di sini dulu ngomong-ngomong santai kita tentang politik embongan ya, dan lagi weekend ya. Semoga tetap bisa mengikuti perkembangan politik yang sedang terjadi dan weekendnya juga tetap jalan. Oke, matur nuwun, terima kasih, sampai ketemu lagi dalam politik embongan bersama Gus Beti. Terima kasih.